Dalam orkestra Bali, suling merupakan salah satu instrumen musik yang umumnya berfungsi sebagai pemanis irama. Tetapi dalam karawitan gong suling atau drama tari gambuh, suling justru dijadikan instrumen utama. Suling tak hanya terbuat dari bambu, belakangan juga berbahan kayu. Suling menghasilkan suara merdu menenteramkan kalbu. Salah satu musisi Bali yang namanya tersohor berkat kepiawaiannya bermain suling adalah Gus Teja. Pemirsa Bali TV, Taksu kali ini mengulas perjalanan kesenimanan Gus Teja yang bernama lengkap Agus Teja Santosa SSN. Dilahirkan di Banjar Junjungan Ubud Gianyar, Gus Teja sejak kecil sudah kepincut dengan alat musik tiup ini. Putra keempat dari pasangan Inyoman Kajil dan Niwayan Darpini ini telah menunjukkan potensi seninya sejak usia SD. Darah seninya mengalir dari sang kakek yang penari topeng dan seniman kerawitan, kemudian dari ayahnya yang juga seniman topeng dan kerawitan. Di usia sekolah dasar, Gus Teja sempat belajar seni tari dan kerawitan di sebuah sanggar seni di Peliatan Ubud. Saat belajar kerawitan, Gus Teja sangat senang diberikan peran memainkan suling karena memang ia menyukai alat musik tersebut. Bahkan selalu penasaran dan bergairah memainkan suling. Ketertarikannya dengan suling karena dibuat dari bahan yang sangat sederhana, yakni bambu kering yang diurik sedikit, kemudian dimainkan dengan cara ditiup, menghasilkan suara yang sangat merdu. Ini yang membuatnya selalu penasaran. Ada perasaan damai ketika ia memainkan suling. Karena itu, ia ingin membawa suling pada posisi yang lebih elegan atau terhormat dan menjadi perhatian orang. Saya basicnya adalah pemain gamelan Bali ini kan. Jadi pertama yang belajar gamelan Bali ini kan di Peliatan, di Balerung namanya. Ke guru tiang ke anak gongko dalam sekarang Pak Oyan Darya sama Pak Wijo. Jadi ada ketika itu tiang masih berumur kira-kira kalau nggak salah Niko berumur 8 sampai 10 tahun nih kan. Nah, tiang mulai belajar untuk bermain gamelan Bali bersama anak-anak susah tiang dulu. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu tiang sudah sangat menyukai suling nih kan. Jadi berbekal pengetahuan yang sedikit sekali tentang suling, tiang bergabung dengan grup Niko. Nah, ketika bergabung pun di sana tiang menjadi pemain sulingnya. Karena nggak ada waktu itu anak-anak seumuran tiang dulu yang mau untuk menjadi pemain suling. Nah, orang tua lebih memilih anak-anaknya untuk menjadi pemain kendang, pemain ugal karena menurut mereka mungkin itu lebih bergengsi mungkin ya. Ya, posisi suling biasanya selalu dihindari nih kan. Ya, dan mungkin karena ketika main suling nih wajah kan terlihat nggak cakep gitu ya, nggak tampan. Nah, tapi karena saking sukanya dia sama suling, dia ditempatkan di suling malah senang sekali. Jadi di sana saya bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana sih bermain suling. Nah, kebetulan sekali di tempat itu ada grup lain yang juga yang sering keluar negeri ketika itu ya, grup lain namanya grup Gunung Sari dan Tirta Sari yang ada pemain sulingnya yang menurut saya skillnya luar biasa. Dia udah almarhum ya. Nah, di sana ketika grup itu pentas, saya selalu melihat bagaimana sih orang tua itu main suling gitu. Nah, di sana ada ketertarikan, semakin tertarik saya untuk belajar main suling. Walaupun tidak secara langsung ke beliau, jadi tiang melihat semakin diri tiang ini semakin tertarik dan bergairah untuk belajar alat musik itu gitu. Sampai pada satu hari tiang kepingin sekali membuat alat musik yang sendiri. Maksudnya suling nih kan. Karena suling waktu itu tiang nggak bisa menjangkau ya dari segi biaya karena mahal juga. Nah, ketika itu
bapak Tiang, dia seorang seniman juga. Dia bisa membuat suling kadang. Cuman sebatas bisa kadangnya. Jadi ini menjadi awal, menjadi momen bagi Tiang untuk mulai belajar suling. Dukungan keluarga diakui sangat tinggi dalam berkesenian. Setamat dari SMA Negeri 3 Denpasar, ia melirik STSI, kini isi Denpasar untuk melanjutkan gairah berkesenian. Padahal ia mendapat PMDK jurusan arsitektur di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pilihannya itu pun mendapat persetujuan orang tua. Ketika diisi Denpasar, ketertarikan Gus Teje terhadap alat musik termasuk suling makin besar. Ia pun melakukan eksperimen alat musik dari bambu dan kayu. Beragam suling dibuat, baik dari bambu maupun kayu. Lulus dari isi Denpasar, ia banyak memiliki waktu. Selain melatih kerawitan ke Banjar-Banjar, ia mulai banyak mengumpulkan alat musik. Setelah alat musik terkumpul pada tahun 2008, ia mendirikan Gus Teje World Music Studio dengan personel awal 6 orang. Setahun kemudian, 2009, grup musik tersebut meluncurkan album perdana berjudul Rhythm of Paradise. Komposisi musik Morning Happiness pada album tersebut membawa Gus Teje World Music Studio pada kancah permusikan mancanegara sehingga memiliki banyak penggemar. Ketika Tiang sekolah di ISI Denpasar, ya, emang kegiatan Tiang selain berkesenian dan bermain suling, Tiang juga suka bereksperimen alat musik Tiang sendiri. Jadi Tiang suka membuat alat musik saya sendiri, yang dari bambu, yang dari kayu. Nah, tahun 2008 setelah tamat dari ISI Denpasar, saya tamat tahun kalau nggak salah 2004-2005 nih Kak. Nah, di sana ada banyak waktu senggang di Tiang. Selain Tiang melatih ke Banjar-Banjar tentunya ya. Itu kegiatan yang rutin Tiang lakukan dulu. Nah, ketika itu tahun 2008, dari alat-alat musik yang sudah terkumpul yang Tiang buat, Tiang mencoba untuk membuat sebuah grup band ya. Dari ya, bersama teman-teman ketika kuliah di ISI Denpasar dulu, dan juga teman-teman main band dulu. Nah, 2008 kita membentuk grup band dengan nama Gus Teje World Music. Nah, itu cikal bakalnya. Kita pertama itu 6 orang, bukan 7 orang seperti sekarang. Nah, kita mulai latihan dan karena alat musiknya terbilang baru ya bagi teman-teman penabuh yang lain. Mereka masih perlu waktu untuk adaptasi alat musik pertama nih. Nah, setelah hampir 1 tahun kita mencoba untuk memberanikan diri untuk rekaman. Jadi yang hasil dari melatih ke Banjar-Banjar, hasil dari beberapa tahun yang nguruk kemamai kan boleh. Nah, enten bekal gitu kan, adalah sesuatu dari sana ditabungin. Nah, tabungan itu yang saya pakai untuk rekaman. Itu berapa nilainya? Wah, ketika itu sekitar 20-25 ya. Ya. Nah, itu plus tabungan celengan ketika menikah juga. Nah, itu waktu pertama kali sih emang gak ada yang setuju dari keluarga. Tapi yang coba yakinkan mereka bahwa saya ingin karya saya ini menjadi sebuah dokumentasi untuk diri saya sendiri, dan saya yakin nih, iya itu yang pertama. Saya ingin saya yakin ini akan jadi sesuatu nanti. Walaupun tidak ada dalam benak saya bahwa ini akan bisa dijual gitu, nggak ada sama sekali. Cuman yang pikir ini akan bisa menghibur saya, menghibur kita semua, dan menghibur masyarakat banyak gitu. Itu sih harapannya.
Namun proses pencapaian itu tidaklah mudah. Ia mencoba rekaman dengan modal 25 juta rupiah dari hasil tabungan. Niat itu pun disampaikan kepada keluarganya dan akhirnya disetujui. Rekaman musik pun dilakukan. 1000 keping CD dihasilkan. Setelah ada CD, Gus Teje sempat bingung mau diapakan CD sebanyak itu. Ia kemudian membagi-bagikannya ke teman-teman. Ada yang menerima cuma-cuma, ada yang membeli seharga Rp10.000 dan kadang-kadang Rp50.000. Saking banyaknya, CD itu juga ditawarkan ke sejumlah tempat. Ternyata usaha itu tak semulus harapan. Ada pihak yang menolak. Kecewa tentu saja, tetapi Gus Teje tetap semangat. Suatu ketika ia pergi ke Ubud. Di salah satu restoran, musiknya diputar. Ia senang bukan main. Tak berselang lama, lagu-lagu dalam CD itu menyebar seperti virus. Diputar di mana-mana. Mulai dari perkantoran, rumah sakit, bandara, restoran, dan hotel-hotel. Kendati musiknya sudah familiar di telinga masyarakat, banyak yang tidak tahu siapa artisnya. Sejak Gus Teje membuat video klip, kemudian diunggah di YouTube dan ditayangkan stasiun TV, wajah dan namanya mulai dikenal. Tawaran manggung pun mengalir, CD-nya laku keras. Sejak didirikan hingga sekarang, Gus Teje World Music telah merilis 4 buah album, yaitu Rhythm of Paradise, Flutes for Love, Ulah Egar, dan Sundara. Semua karya itu sudah dilengkapi sertifikat haki. Baginya mendaftarkan karya seniman di Kemenkumham sangat penting agar tidak diklaim oleh orang lain. Ketika karena tiang banyak punya teman di Banjar-Banjar yang tiang latih nih kan, itu tiang coba kasih, saya ada CD nih, kamu mau nggak itu? Nah, saya sebar di sana awalnya, ada yang beli, ada yang minta ketika nih kan, ada yang dibayar cuma 10.000, beruntung dapat 50.000, tapi yang nggak beruntung diminta banyak. Dan ketika nih, waduh, tiang pikir ya udah, ini juga anggap promosi lah ya gitu. Nah, sampai suatu ketika setelah mengalami dan ada penolakan juga Pak. Jadi mencoba untuk membawa CD ini ke suatu tempat, saya coba ke hotel ya, karena ada dari teman coba kasih usul, Gus Teje nih kayaknya CD kamu cocok nih di hotel nih, coba kamu nih, kita langsung aja berangkat. Yang namanya seniman kan kita nggak tahu berpakaian kayak gimana ya, coba tawarkan di sana, nggak diterima nih, nggak diterima. Sampai terus salah nih, kecewa ya pasti gitu. Nah, suatu saat Niko tiang lewat ke sebuah di Ubud nih, sebuah restoran musik tiang dihidupkan di sana. Ya, wah ini kalau bisa ini hidup di banyak tempat nih bagus banget, ini promosi bagus buat saya juga kan. Nah, nggak tahu kenapa nih, mungkin karena sudah jalan Tuhan juga, musik ini dia seperti virus nih kan. Dia nyebar dengan cepat dari restoran ke restoran, hotel ke hotel, sampai ke rumah sakit, sampai ke airport, sampai ke gedung-gedung pemerintahan. Dan lucunya lagi, walaupun musik itu sudah familiar di telinga masyarakat, mereka nggak tahu siapa sih senimannya, siapa artisnya, mereka nggak tahu kan. Nah, ketika itu saya ada seorang teman, dia dari Jerman, nah sekarang jadi ipar tiangnya, namanya Andre. Dia nawarin Teja nih, dia sedang asik untuk belajar main buat video juga. Nah di sana dia tawarin, kita buat video klip ya, kamu pilih lagu mana yang kamu anggap hits di album kamu ini. Oke, saya bilang, tapi saya nggak bisa bayar kamu, saya traktir makan aja, saya bilang. Oke, deal. Kita buatlah video klip Morning Happiness itu, ya, yang lagu yang Morning Happiness yang ya sampai disenggol-senggol itu diputar waktu itu. Nah, booming lah nih kok.
Ketika nama Gus Teje sudah terkenal seperti sekarang, ia mengaku perasaannya biasa-biasa saja. Gus Teje yang dulu sama dengan Gus Teje yang sekarang. Bahkan ia paling takut dibilang sombong. Baginya apa yang diraih saat ini berkat dukungan semua pihak. Ada banyak orang di sekelilingnya yang mensupport, sahabat, teman, guru, istri, orang tua, dan keluarga. April 2012, untuk pertama kalinya Gus Teje World Music mendapat tawaran manggung di luar negeri pada acara Penang World Music Festival di Malaysia. Dalam festival yang diikuti musisi dari sejumlah negara itu, Gus Teje juga membawa CD rekamannya. Apresiasi dari pecinta musik di negara itu dinilai sangat tinggi. Suami Anak Agung Endang Yuliati dan ayah dari Abi Teja dan Purwa Teja ini bangga bisa tampil dengan membawakan karya sendiri dan sekaligus memperkenalkan identitas budaya Bali. Setelah manggung di Malaysia, tawaran manggung datang dari Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, dan Jepang. Bahkan ia pernah melakukan tur Eropa bersama Bali Blues Brothers. Ya pertama kali ya di Bali kita manggungnya. Kita pertama-tama muncul grup Daniki, kita manggungnya di acara kawinan ya. Acara pernikahan, resepsi pernikahan. Nah sampai di 2012, 3 tahun setelah album pertama muncul, kita mendapat tawaran pertama kali ini ke pentas di Malaysia, di namanya Penang World Music Festival. Kalau nggak salah ke bulan April, kalau nggak salah. Wih, senang banget nih kak. Wah, ini ada tawaran manggung nih luar negeri. Ini beneran itu ya? Ada email kan ya? Ini beneran atau bohongan ini itu? Iya, kita nggak tahu sama sekali karena teknologi kan nggak secanggih sekarang. Ya. Jadi komunikasi semua masih lewat email. Ya. Mungkin dia lihat di YouTube kali atau di mana. Wah. Akhirnya benar kita diundang ke sana. Nah, bergrup kita ke sana ber-10. Wah, sampai di sana itu manggung pertama kali di negeri orang itu perasaannya wah bangga ya karena kita bisa membawa karya kita sendiri yang udah kita buat, bukan karya orang lain yang kita pentaskan di sana, tapi karya sendiri. Dan juga dia bawa CD gitu kan. Mau ngetes gimana sih pasar di luar sana gitu. Nah di sana ada stand CD Pak, kebetulan dari IO di sana memang meminta kita, kamu kalau ada CD kamu bawa. Kita bawa banyak banget. Di stand CD di sana, musisi semua yang ada dari banyak negara nih, yang lupa ya dari mana, dari Mongolia kalau nggak salah nih, kok Irlandia ada, dari banyak pokoknya. Dia taruh CD semua di sana. Nah setelah kita manggung stand CD-nya diserbu sampai habis CD-nya nih, wah perasaannya waduh luar biasa. Ini bukan tentang uang ya, tapi bagaimana orang luar mengapresiasi karya kita itu perasaannya waduh bangga banget. Di samping kita juga membawa identitas budaya kita sendiri di sana. Karena kalau kita pentas keluar kita selalu pakai udang, pakai pakaian adat Bali. Niko yang membanggakan juga. Setelah Niko mengalir lah yang lain ke Korea Selatan, Niko ke Malaysia, itu kita udah 3 kali kalau nggak salah. Di tempat yang sama? Di festival yang berbeda. Ya, festival yang berbeda. Nah, terus dari sana orang jadi tahu kan, itu juga mereka mungkin lihat di YouTube atau mungkin mereka beli CD-nya atau mereka dengar di mana, pengen undang Taiwan, terus ada ke Amerika, ke Eropa juga, Jepang gitu. Awal pandemi COVID-19, aktivitas bermusiknya sempat mandek karena ada rasa was-was dan takut. 2 bulan setelah pandemi, Gus Teje mulai bangkit. Sebagai seniman, ia mencoba hadir memberi hiburan saat masyarakat menghadapi situasi pandemi. Ia pun berhasil membuat karya yang diberi judul Song of Nature dan mendapat respon bagus dari masyarakat. Dalam waktu dekat, ia pun berencana melaunching album meditasi dalam bentuk digital.
ketika baru awal-awal pandemi Pak, ya dari 1 bulan pertama nih kok, yang sempat mandek nih, gitu. Karena lebih banyak didominasi oleh rasa was-was dan ketakutan ketika itu ya, karena media sosial begitu hebat ketika itu menggempur otak kita ya. Setelah 1 bulan nih kita mulai nyadar bahwa kalau saya diam, kalau seniman diam, itu artinya seniman udah mati. Seniman itu disinilah tugas seorang seniman menurut saya ya. Disinilah ketika dalam masa ketidakpastian ini, disinilah seniman itu harus memberikan hiburan untuk masyarakat, bisa memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat agar mereka bisa rileks, bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan mereka di tengah ketidakpastian ini. Nah di sana yang pertama membuat karya ketika pandemi itu adalah lagu Songs of Nature namanya Niko. Nah Niko saya buat di rumah, yang rekam di rumah, terus mixingnya tinggal kirim kan bisa ya, mixingnya di Denpasar, di Gong Andi, terus kita buat video klip. Nah video klip lagi-lagi dengan biaya sendiri ketika itu. Nah kita buat video klipnya di alam. Saya memang minta Dexter Movie Bali, Dexter, untuk membuat video klip ini. Kita jangan ke tempat yang rame, kita ke alam aja. Nah, sesuai dengan judulnya lagu itu Songs of Nature, Song of Nature, nyanyian alam. Kita buat di Kintamani ini kan. Nah, kita upload di YouTube dan responnya bagus sekali. Ini kan, lagu ini kan. Nah, setelah nikah, yang lagi membuat lagu Irreplaceable Love namanya, itu yang kedua. Sudah ada 2 lagu selama pandemi ini. Nah, dalam 1 bulan ke depan rencananya kita akan merilis album nih, album meditasi, album meditasi. Jadi ini adalah special edition dari album yang biasanya yang bergrup. Karena situasi pandemi kita nggak bisa latihan kompak secara terus-menerus ya. Jadi yang memutuskan untuk membuat album meditasi. Ini yang anggap penting banget ya, karena di tengah situasi ini orang-orang butuh rileks, ya, orang-orang butuh lebih dekat ke alam. Dan album ini juga dia konsepnya alam semua. Dari nama-nama lagunya, dari title albumnya, dia konsepnya ke alam banget. Berapa lagu rencana di 9 lagu. Jadi kita udah bersiap untuk meluncing album ini dalam 1 bulan ke depan. Cuman sayang sekali tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk digital. Gus Teja berharap pada masa pandemi ini semangat berkesenian tetap membara, walaupun tidak ada job manggung. Sebab pada situasi seperti sekarang, masyarakat sangat membutuhkan hiburan dari seniman. Capaian Gus Teja dalam bermusik menjadi kebanggaan orang tua. Inyoman Kajil ayahnya sangat mendukung kiprah berkesenian Gus Teja. Ia berharap Gus Teja bisa eksis ke depan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Untuk mencapai hal itu, menurutnya perlu perjuangan. Saya pasti bangga, itu seorang anak yang saya sama sekali tidak memperkirakan dia akan punya kemampuan seperti itu. Saya pasti bangga dan sangat bangga. Ya. Dan itu saya merasakan itu karyanya dia, walaupun sesungguhnya tidak tertutup kemungkinan juga karena saya sebagai pendahulunya kan, sebagai seorang seniman. Berarti mengalir jiwa seni dari kakeknya dia kepada saya dan kepada dia. Terus harapan Bapak selaku? Harapan saya mudah-mudahan dia sebagai seniman bisa eksis lokal, eksis nasional, dan eksis internasional. Tetapi nampaknya tidak mudah mempertahankan eksistensi itu, nampaknya tidak mudah, betul-betul memerlukan perjuangan. Dia yang punya yang lebih tahu hal itu.
Magnir, mantan manajer director SAI Indonesia, mengapresiasi kiprah Gus Teje dalam bermusik. Ia sudah mengenal Gus Teje sejak 10 tahun lalu dan telah membuat banyak proyek bersama. Bekerja bersama Gus Teje adalah sebuah kebanggaan. Gus Teje dinilai sangat profesional dan selalu fokus pada apa yang ingin dicapai. Musik Gus Teje selalu memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Pihaknya percaya di sanalah dia mendapat motivasi dan inspirasi. Dengan musiknya, Gus Teje telah membuat banyak orang bahagia, membawa perdamaian dan cinta kepada dunia. Kemampuannya menggabungkan musik Bali dengan musik Barat selalu membuatnya tercengang. My name is Mark Neer. I'm a film score, sound engineer, and former managing director of SAI Indonesia. I have known Gus Teje for more than 10 years, and we did many projects together. Working with him was always a pleasure. Gus is very professional, and he's very focused in what he wants to achieve with whatever project he puts his mind on. Gus's music always brings peace and love and happiness to my soul. And I believe that's where he draws his motivation and his inspiration. I believe Gus makes music purely to make people happy, to bring peace and love to the world. His ability to merge Indonesian Balinese with Western music always astonished me. It blends so perfectly well and brings both cultures so much closer. I have so many friends visiting me here in Bali, listening to his music whenever they go back home, and listening back to his music brings happy memories of Bali and the wonderful time they spent here in Bali.